Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Will Yonas dari Lifestyle Medicine Department Rumah Sakit Advent Bandung, menjumpai Anda kembali dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Program ini membahas 10 hukum kesehatan yang mudah dan murah untuk dipraktekkan. Terima kasih kepada para pendengar yang selalu setia mengikuti program ini. Semoga apa yang selalu dibagikan boleh menjadi berkat dan boleh dipraktekkan agar kita boleh selalu dalam keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Baik, hari ini kita akan sama-sama membicarakan satu topik yang adalah olahraga. Olahraga ini sangat penting buat kesehatan, tetapi seringkali olahraga ini kurang diperhatikan. Bahkan kalau saya suka sekali ada satu moto dari kedokteran olahraga di Amerika Serikat. Dalam bahasa Inggris dikatakan exercise is medicine. Olahraga adalah obat. Mungkin ketika kita memikirkan obat atau solusi dari sebuah penyakit atau sebuah kondisi yang kita alami, seringkali kita memikirkan obat itu dalam bentuk pil, obat itu dalam bentuk sirup, cairan, ya. Tapi kita jarang sekali berpikir bahwa olahraga itu bisa menjadi obat. Ya, inilah moto dari kedokteran olahraga di Amerika Serikat. Jadi, para pendengar sekalian, inilah yang akan kita bahas bahwa olahraga itu bisa menjadi obat. Coba buat para pendengar sekalian boleh dipikir-pikir dan diingat-ingat kembali, kapan sih kita terakhir berolahraga? Apakah pagi ini? Apakah kemarin? Apakah 1 minggu lalu? Apakah 1 bulan lalu? Atau 3 bulan yang lalu? Tidak heran sebenarnya ketika kita mendengar bahwa saya terakhir olahraga itu misalnya 6 bulan yang lalu. Karena banyak sekali orang di dunia ini yang tidak aktif, tidak hidup aktif, tidak rutin berolahraga. Padahal kalau dipikir-pikir, olahraga itu sesuatu yang gratis, sesuatu yang bisa kita lakukan ketika niat itu ada. Kita bisa olahraga di rumah, kita bisa olahraga dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti kursi, seperti kalau ada tangga di rumah. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan kreativitas kita agar kita bisa hidup aktif, kita bisa olahraga, ya, tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. Jadi ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Apa sih tips-tipsnya supaya kita bisa hidup lebih aktif dan juga rutin olahraga. Nah, mungkin para pendengar sekalian juga sadar akan hal ini bahwa kita sudah hidup di zaman di mana banyak sekali jam-jam yang ada di hidup kita lakukan atau kita gunakan untuk duduk, ya. Dari misalnya ketika kita bangun pagi, terus kita makan pagi, kita duduk. Udah gitu kita nyetir, naik kendaraan, apakah mobil, apakah motor, kita dalam keadaan duduk lagi. Sesudah itu kita kantor, kalau kita adalah seorang pekerja kantoran, kita akan duduk lagi, misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Udah gitu kita akan break makan siang, kita makan siang biasanya duduk lagi. Udah gitu kerja lagi, misalnya dari jam 1 sampai jam 4, jam 5 sore, duduk lagi.
nyetir pulang, duduk lagi, ya, makan malam, duduk lagi. Bisa dibayangkan bahwa kehidupan manusia di zaman tahun 2020 ini adalah kebiasaan sedentary lifestyle yang kita punya, yang adalah manusia zaman sekarang itu justru lebih sering duduk dibandingkan bergerak aktif. Apakah itu jalan, apakah menggali tanah, macul, berkebun. Kehidupan kita di zaman sekarang itu sudahlah cukup berbeda dengan kehidupan di zaman dulu, ketika banyak orang-orang yang adalah petani, mereka hidup aktif. Tetapi jenis pekerjaan kita di zaman tahun 2020 ini banyak sekali berubah. Bahkan banyak artikel-artikel kesehatan. Mungkin yang para pendengar sekalian juga pernah lihat artikel kesehatan di luar negeri, di dalam bahasa Inggris. Banyak juga yang sudah mengatakan, why sitting is the new smoking. Kenapa duduk itu, ya, sedentary lifestyle, di mana kita duduk terus, mayoritas waktu 24 jam kita itu adalah duduk, adalah rokok yang baru. Ini cukup menarik gitu, judul-judul yang diberikan ini, bahwa wow, apakah mereka mulai mempertanyakan apakah keseringan duduk dan tidak hidup aktif, tidak berolahraga itu sama bahayanya dengan bila kita merokok. Walaupun banyak juga orang-orang dan saintis dan para dokter yang berargumen, sebenarnya kita tidak terlalu bisa menyamakan bahwa kebiasaan sedentary lifestyle, kebiasaan duduk yang lama dan tidak hidup aktif ini sama dengan merokok. Tapi jelas itu menunjukkan bahwa ada concern, ada kepedulian, ada perhatian yang akhirnya mengambil pikiran para dokter, para peneliti ini, melihat bahwa jika kita duduk kelamaan, ternyata banyak sekali efeknya yang kurang baik untuk kesehatan kita. Jadi inilah kenapa kita pengen bahas sekali lagi mengenai olahraga, agar kita bisa hidup lebih aktif, agar kita boleh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan ini cukup menarik ya kalau kita melihat kesehatan atau manfaat olahraga secara umum. Sangat menarik bahwa mungkin seringkali kita melihat manfaat olahraga itu, oh ya, itu bagus buat otak, itu bagus buat pembuluh darah, itu baik untuk paru-paru juga. Tetapi yang mungkin para pendengar sekalian perlu tahu juga adalah bahwa olahraga itu sangat bisa membantu kita untuk memiliki kesehatan mental yang baik. Apakah ada hormon-hormon yang dikeluarkan atau diproduksi oleh tubuh kita ketika kita olahraga yang ternyata membantu kesehatan mental kita? Terima kasih kepada ilmu penelitian yang sudah terus berlangsung, dan terima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan hikmat dan juga ilmu pengetahuan baru kepada manusia. Ini sangat menarik ya. Ada satu hormon atau senyawa ya yang disebut brain derived neurotrophic factor atau BDNF namanya. Nah, ini cukup menarik. Hormon BDNF ini itu dikeluarkan oleh tubuh ketika kita olahraga. Apa kerjaan atau fungsi dari brain derived neurotrophic factor ini adalah BDNF ini bisa bekerja seperti obat antidepresan. Ya, bahkan beberapa penelitian, ada salah satu buku olahraga yang berjudul Spark, justru menunjukkan beberapa penelitian bahwa olahraga, ketika kita olahraga, tubuh kita mengeluarkan BDNF ini, brain derived neurotrophic factor. Bahkan BDNF ini bisa bekerja lebih efektif dibandingkan obat antidepresan. Sangat menarik bahwa olahraga sangat bisa membantu orang-orang yang depresi, bahkan mencegah kita untuk terkenanya depresi. Waktu itu saya pernah dengar juga satu cerita, ada dosen saya ketika di Amerika Serikat, beliau pernah mampir ke satu institusi yang namanya Weimar Institute. Mereka di sana di California memiliki lifestyle center
di mana pasien-pasien yang depresi itu mereka terima, lalu mereka ubah gaya hidupnya, pola hidupnya mereka ubah. Dari makanannya mereka ubah, langsung kasih makanan-makanan nabati yang bernutrisi tinggi. Dan salah satu yang mereka lakukan adalah menyarankan pasien-pasien yang depresi ini untuk berolahraga. Ketika dosen saya cerita mengobservasi program lifestyle tersebut, ketika pasien-pasien depresi ini sudah mulai ciri-ciri depresinya muncul, ketika mereka sudah mau mulai mengurung diri lagi di kamar, nggak mau ketemu siapa-siapa, justru di saat-saat seperti ini, para dokter dan para perawat akan menyarankan pasien ini untuk berolahraga di bawah sinar matahari di alam yang segar. Dan sangat menarik, observasi dosen saya melihat bahwa pasien-pasien yang sudah mau mulai mengurung diri, nggak mau ketemu orang lagi, ketika mereka disuruh olahraga dan mereka lakukan, ya, apakah itu jogging di alam, di bawah sinar matahari, langsung mood mereka itu berubah banget, berubah sekali, ya. Dan cerita itu saya selalu ingat oleh karena melihat betapa penuh kuasanya, penuh powerfulnya olahraga ini untuk kesehatan mental kita. Ya, banyak penelitian yang lain juga bahwa orang-orang yang berolahraga ketika dibandingkan dengan orang yang tidak berolahraga, mereka 43% lebih kurang mengalami hari-hari mental health yang kurang baik. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang berolahraga memiliki ketahanan mental yang lebih baik juga. Itu manfaat olahraga dari sisi kesehatan mental ya. Mungkin ini hal yang baru untuk para pendengar bahwa olahraga itu bagus untuk kesehatan mental. Jadi ketika sudah tahu mengenai hal ini, apa yang harus kita lakukan? Mulailah olahraga ya. Olahraga yang disarankan itu adalah 5-7 kali seminggu ya. Olahraga teratur itu bukan 1 kali dalam 1 minggu, tapi olahraga teratur yang benar itu 5-7 kali seminggu. Coba dipikir-pikir lagi, bagaimana kebiasaan kita berolahraga selama ini? Apakah bisa kita tingkatkan? Apakah kita perlu membuat atau mencari waktu yang khusus, spesifik kita dedikasikan untuk olahraga? Ya, waktu ini mungkin kita suka rasa, aduh buang-buang waktu ya, harus di 30 menit sekali olahraga, saya sibuk gak punya waktu. Tapi bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu para pendengar semua punya waktu 15 menit pagi hari, setelah itu sore hari setelah pulang kerja punya waktu 15-20 menit lagi. Olahraga ketika kita pecah-pecah waktunya seperti itu, 15 menit di pagi hari, 15 menit di sore hari, adalah baik dibandingkan kita tidak olahraga sama sekali. Jadi buat para pendengar yang mungkin sibuk, bisa melakukan trik itu, sebagian olahraganya pagi, lalu sore lagi sedikit. Yang penting kita tetap gerak badan. Apakah itu jalan di kompleks perumahan, apakah itu jogging, apakah itu ada sepeda statis di rumah, apakah itu melakukan push up, jongkok berdiri, squat ya. Banyak sekali variasi-variasi olahraga yang bisa dilakukan. Baik, sekarang kita mau melihat apalagi sih manfaat dari olahraga untuk pembuluh darah kita ya. Saya jujur secara pribadi, saya sangat kagum dengan tubuh kita manusia. Ketika kita mau membahas manfaat dari olahraga itu sebenarnya banyak sekali. Fungsinya di dalam tubuh, manfaatnya kita hanya bisa membahas beberapa saja. Manfaat yang kedua adalah untuk pembuluh darah kita ya. Kita tahu pembuluh darah kita itu sangat penting untuk kesehatan jantung kita, kesehatan otak kita, karena pembuluh darah itu ketika mereka bagus dan elastis, mereka bisa mensuplai nutrisi-nutrisi ke semua sel-sel tubuh manusia. Tetapi bayangkan ketika pembuluh darah kita itu sudah mulai kaku. Apakah itu karena makanan kita, apakah karena lifestyle kita yang kurang baik. Tetapi yang kabar baiknya adalah ketika kita olahraga secara teratur, ternyata dinding-dinding
pembuluh darah kita, ya, endothelial cells, itu akan selalu diperbaharui oleh tubuh kita ketika kita olahraga. Nah, ketika dinding-dinding pembuluh darah kita itu selalu diperbaharui, ya, nama selnya, kalau yang penasaran, ini namanya endothelial progenitor cells, EPC singkatannya. Ini akan terus diperbaharui, ini yang terus menyebabkan pembuluh darah kita tetap mulus, ya, sehingga pembuluh darah kita bisa tetap berfungsi dengan baik, bisa mengembang, mengempis, sehingga ini bisa sangat mencegah hipertensi, ya, sakit jantung, dan juga stroke, dan banyak penyakit lainnya. Karena olahraga itu akan tetap membuat pembuluh darah kita itu fleksibel, ya, bisa mengembang, mengempis. Jadi mereka kerja di dalam tubuhnya itu enak sekali, ya. Dan ketika kita olahraga juga, jumlah massa otot kita bertambah, pembuluh-pembuluh darah baru pun akan dibuat. Ini pun akan dapat mengurangi tekanan darah kita. Ya, bayangkan kalau satu sungai yang deras, ya, deras sekali, terus kita buat cabang sungai baru, ya. Nanti maju berapa meter lagi buat cabang sungai baru. Berapa meter lagi ada cabang sungai baru. Bisa dibayangkan bahwa aliran deras sungai itu pun akan terbagi dan akan berkurang. Makanya kenapa itulah salah satu jawabannya bahwa olahraga secara teratur dapat mencegah Anda dan membantu Anda untuk memiliki tekanan darah yang normal. Ya, sekali lagi ketika kita punya hipertensi, itu akan sangat meningkatkan resiko kita untuk terkenanya penyakit jantung, stroke, ya, diabetes, itu pun dapat meningkat ketika seseorang memiliki tekanan darah tinggi. Jadi, untuk mencegah tekanan darah tinggi, untuk mencegah ateriosklerosis, ya, pengkakuan dari pembuluh darah ini adalah salah satu jawabannya adalah melalui olahraga. Manfaat olahraga yang lainnya juga, ini cukup menarik dari Alzheimer's Foundation, ya, bahwa olahraga teratur itu pun dapat menurunkan resiko terkenanya penyakit Alzheimer's disease sebanyak 45% dan juga bisa menurunkan resiko demensia 30%. Jadi semakin hari kita semua semakin tua, kita semua semakin beresiko untuk terkenanya penyakit-penyakit seperti ini. Dengan berolahraga secara teratur, itu dapat menurunkan resiko terkena Alzheimer's disease dan juga demensia. Manfaat olahraga yang lainnya seperti menjaga daya tahan tubuh sangat baik, ya. Ketika kita olahraga secara rutin, imunitas tubuh kita, sel darah putih yang adalah tentara-tentara di dalam hidup kita untuk memerangi bakteri, memerangi virus, ya, itu jumlahnya meningkat ketika kita olahraga. Jadi ketika Bapak Ibu bersepeda, ketika Bapak Ibu jogging, ketika Bapak Ibu jalan cepat, melakukan senam, Bapak Ibu sedang memperkuat tentara-tentara di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu manfaat olahraga yang luar biasa yang, ya, Tuhan sudah menciptakan tubuh kita manusia sedemikian rupa. Yang perlu kita lakukan adalah bergerak, olahraga. Ya, ketika kita kalau dalam bahasa Inggris dibilang seperti couch potato, ya, kerjaannya duduk terus, pulang kerja duduk, nonton TV lagi, ya, semua duduk, tapi kita tidak gerak, ya. Coba prioritaskan, cari waktu untuk berolahraga. Jadi ketika Bapak dan Ibu, para pendengar sekalian, memprioritaskan hal ini, pasti akan mendapatkan waktu yang tepat, waktu yang rutin setiap harinya untuk berolahraga. Karena sekali lagi ini adalah berkat dari Tuhan, kita bisa bergerak, tubuh kita, pembuluh darah kita bisa menjadi lebih sehat, kesehatan mental kita pun bisa menjadi lebih sehat, mencegah terkenanya Alzheimer's disease, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini adalah suatu berkat dari Tuhan. Pesan dari saya adalah supaya kita melakukan olahraga yang kita sukai, ya, agar ketika kita menyukai olahraganya,
otomatis kita akan melakukan olahraga itu terus-menerus ya, secara rutin. Ya, apakah itu misalnya ada yang senangnya berenang ya, tapi mungkin di saat pandemi COVID-19 ini agak susah. Tetapi coba cari olahraga macam apa yang disenangi, digemari ya. Dan ini juga sangat penting bahwa olahraga itu ada beberapa macam ya. Ada olahraga fleksibilitas, ada keseimbangan, ada kekuatan atau strength exercise atau cardio exercise. Jadi ada orang-orang yang senangnya lari terus, tapi dia misalnya kurang suka peregangan. Kalau saran dari saya supaya kita coba tetap melakukan peregangan, memastikan bahwa tubuh kita pun tetap lentur ya. Ini juga dapat mencegah cedera otot. Lalu latihan keseimbangan ya, itu juga penting sekali. Semakin kita semakin tua, keseimbangan kita pun atau keseimbangan seseorang pun bisa terganggu, resiko jatuh menjadi lebih tinggi. Jadi latihan keseimbangan pun penting. Latihan kekuatan ya, seperti push up, seperti pull up, apakah itu menggunakan barbel ya, untuk menambah massa otot. Karena olahraga kekuatan ini itulah olahraga yang akan menambah kepadatan massa tulang kita atau kepadatan tulang kita. Karena ketika misalnya kita lagi ngangkat barbel 10 kilo, tulang kita tuh akan berpikir, wah ini kalau tulangnya nggak kita kuatkan, ini bisa patah. Nah, itu sebabnya olahraga kekuatan menggunakan beban, ya apakah itu push up, jongkok berdiri, itu akan sangat membantu kita untuk memiliki kepadatan tulang yang baik. Dan yang terakhir olahraga kardio, ya olahraga yang mungkin Bapak Ibu kenal sebagai olahraga yang membuat kita ngos-ngosan. Ya, kalau misalnya kita udah lari, udah kayak udah susah untuk ngomong. Itulah olahraga kardio di mana jantung kita, paru-paru kita itu sangat aktif bekerja untuk mensuplai darah ya ke organ-organ, ke otot-otot yang sedang membutuhkan nutrisi, oksigen dalam waktu itu, dan itu juga sangat baik untuk dilakukan. Jadi saran saya untuk melakukan olahraga 4 macam ini, fleksibilitas, keseimbangan, kekuatan, dan kardio ya. Ketika kita melakukan semuanya itu sangat baik, dan ini semua dapat dilakukan di rumah dengan cara yang mudah, yang murah, gratis malahan. Tetapi semoga niat dulu ya, niat dulu untuk mulai hidup sehat. Baik, kira-kira itu materi mengenai olahraga, pelajaran mengenai olahraga yang boleh saya bagikan di program Hidup Sehat kali ini. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu semakin terinspirasi mendengar manfaat-manfaat olahraga yang luar biasa. Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa, kita hanya perlu menggerakkannya agar kita mendapatkan benefitnya. Jadi olahraga itu bisa murah, tidak mahal, gratis malahan, tetapi niat ya. Mungkin bila mana Bapak Ibu sekalian membutuhkan teman olahraga, coba ajak pasangan hidupnya untuk berolahraga bersama-sama. Mungkin itu menjadi hal yang lebih seru ya. Family bonding juga dapat mempererat hubungan suami istri juga ketika mereka olahraga bersama. Mereka bisa memiliki quality time yang bersama. Adalah sebuah berkat yang luar biasa ketika pasangan suami istri bahkan bersama anak-anaknya boleh mensupport satu dengan yang lain untuk hidup sehat bersama ya. Semoga kita juga bisa menginfluence, mempengaruhi orang-orang sekitar kita untuk olahraga lebih rajin lagi. Karena sekali lagi kita hanya butuh niat untuk melakukannya, dan benefitnya sudah Tuhan siapkan di dalam tubuh kita sendiri. Itu doa dan harapan saya. Semoga para pendengar bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mulai memiliki kebiasaan olahraga yang teratur 5-7 kali 1 minggu. Baik, untuk menutup acara kali ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh mempelajari sedikit mengenai olahraga. Kiranya Tuhan berkati para pendengar program Hidup Sehat sekalian. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Kiranya Tuhan bantu mereka, bantu para pendengar sekalian untuk mulai memiliki niat
untuk berolahraga secara rutin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyiapkan semua benefitnya, manfaatnya di dalam tubuh kami jika kita mau mulai hidup aktif, mulai berolahraga secara rutin. Kiranya berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan ada untuk para pendengar sekalian. Kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10